Mari kita membaca kitab suci, mari kita membuka dari kitab Daniel, Daniel pasal yang ke-9, kitab Daniel pasal yang ke-9, kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Daniel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 8. Mari kita membaca bagian ini dengan bergantian. Saya mengajak saudara membaca bersama dengan saya secara bergantian. Saya memulai membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Saya membacakan bagi kita ayat yang ke-9 dan ke-10. Dua ayat saya akan baca. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami, dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami memohon apa yang dilihat oleh Daniel dapat kami lihat juga untuk bangsa kami, untuk gereja kami, untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, dan untuk diri kami sendiri. Kami mohon supaya apa yang Tuhan rela berikan di dalam firman-Mu untuk kami baca, menjadikan kami orang-orang yang rindu menjalankan yang Tuhan kehendaki. Biarlah lewat permohonan mulut kami, dan lewat pengertian bahwa Allah adalah Allah yang setia, kami melihat ada harapan bagi bangsa, bagi gereja kami, bagi pemimpin-pemimpin kami, dan bagi diri kami sendiri. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya hikmat yang kami bisa peroleh melalui membaca kitab suci, kami miliki juga pada saat kami mendengar khotbah. Biarlah Tuhan layakkan hamba-Mu, menyatakan firman-Mu kepada kami. Di dalam ketidaklayakannya, dan di dalam kehinaannya, Tuhan tetap bekerja oleh karena Roh yang kudus yang memakai hamba-Mu. Dengan Roh yang memakai hamba-Mu jugalah kami tahu, kami akan dibukakan telinganya, disiapkan hatinya, dan diberi firman yang sangat kami perlukan. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Daniel menyadari melalui nubuat yang ditulis oleh Yeremia bahwa Tuhan akan mengasihani Israel setelah 70 tahun. Itulah tahun yang akan berlaku atas timbunan puing dari Yerusalem. Saudara, banyak dari kita menganggap janji Tuhan ini adalah janji mengenai masa depan yang pasti. Tetapi Daniel menanggapi janji ini di dalam sikap hati yang paradoks. Tadi pagi di dalam kelas dari Sunday School,
untuk pemuda dan untuk dewasa. Saya mengingatkan bahwa kita perlu punya pola pikir yang bersifat paradoks. Karena kadang-kadang kita menangkap satu sisi tapi mengabaikan sisi yang lain. Dan akhirnya kita jatuh ke dalam kerohanian yang mematikan. Nah sama, banyak orang melihat nubuat sebagai petunjuk waktu yang Tuhan berikan dan juga panduan untuk lihat masa depan. Saudara, ini adalah cara memahami nubuat di dalam keadaan atau di dalam kerohanian yang buruk. Seorang pengajar perjanjian lama dari Princeton, seorang bernama Patrick Miller, mengatakan di dalam perlakuan menafsirkan kitab nabi-nabi, kita mesti hati-hati ketika menafsirkan nubuat. Nubuat umumnya diberikan sebagai penghiburan dan juga peringatan. Nubuat bukan untuk memberikan petunjuk ada apa di masa depan, ada apa 3 tahun dari sekarang, ada apa 10 tahun dari sekarang, ada apa 70 tahun dari sekarang. Bukan. Tapi nubuat diberikan untuk menyatakan ada tenggat waktu Tuhan untuk segalanya. Tuhan tidak selamanya marah. Tuhan tidak selamanya menghukum. Tuhan juga tidak seterusnya bersabar. Ketika Tuhan menanti Israel bertobat dan mereka tidak bertobat, akhirnya Tuhan membangkitkan Yeremia. Lalu Yeremia berkhotbah memperingatkan Israel dan Yehuda terutama. Lalu seluruh yang mendengar khotbah Yeremia marah kepada Yeremia. Yeremia mulai berkhotbah di daerahnya sendiri, di rumah dan juga di kampung halamannya di Anatot. Ketika dia berkhotbah, ketika dia terima firman dari Tuhan lalu dia menyampaikan perkataan Tuhan, orang-orang di daerahnya mulai marah kepada dia. Kenapa mereka marah? Karena yang kamu khotbahkan menyindir kami. Ada banyak temuan-temuan secara arkeologis mengenai scroll, tulisan-tulisan di daerah Yeremia pernah tinggal di Anatot. Kemudian ditemukan tulisan ini adalah tulisan versi yang unik dari Torah. Karena versi ini sepertinya menggambarkan Allah sebagai salah satu dari dewa-dewa utama yang ada di surga. Wah, waktu orang baca semua heran. Kenapa ya ada scroll, ada satu penemuan arkeologis. Baik itu di dalam lempeng maupun di dalam segala kemungkinan orang menulis dalam media yang lebih keras dan lebih lama bertahan. Waktu dibaca mereka heran. Kenapa ada tulisan-tulisan dari Torah yang memberikan tempat untuk politeisme? Apakah memang ada bangsa lain yang tinggal di daerah Anatot kemudian mempunyai ekspresi ibadah yang politeistik lalu menggabungkannya dengan Torah? Waktu para arkeolog coba cari kemungkinan mendapatkan bukti, mereka tidak memperolehnya. Akhirnya terus cari. Mereka cuma punya satu kesimpulan, bahwa di daerah Anatot ada kelompok imam yang menyalin ulang Taurat dan mengubahnya. Kenapa mereka mengubahnya? Imam kok mengubah perkataan Tuhan? Ini tidak ada jawaban, tapi banyak yang menafsirkan kitab Yeremia. Percaya bahwa mereka lah yang dimarahin oleh Tuhan. Mereka lah yang ditegur keras oleh Yeremia. Dan ketika mereka lakukan penyelidikan lebih dalam, ditemukan zaman Yeremia memerintah adalah zaman di mana imam sangat korup. Karena itu mereka rela terima uang yang banyak. Mereka terima support dari pemerintah. Tapi mereka juga berhutang kepada pemerintah. Saudara, hati-hati kalau kita terima support dari orang, lalu mulai berpikir, aku mempunyai hutang budi kepada orang ini. Saya pikir sangat penting untuk orang-orang diberikan penghargaan di dalam kepantasan oleh sebuah lembaga. Bagaimana dengan hamba Tuhan? Hamba Tuhan diberikan tunjangan, diberikan support hidup dari gereja. Diberikan uang bulanan, diberikan kasih, persembahan kasih, love gift dari gereja, bukan dari perorangan. Supaya dia bisa menjalankan pelayanannya dengan tidak memikirkan kebutuhan sehari-hari karena sudah dicukupkan. Dengan demikian hamba Tuhan tidak merasa ada hutang budi terhadap orang-orang tertentu. Saudara, apakah orang tidak boleh menerima pemberian dari seseorang?
Hati-hati menerima pemberian. Apakah maksud pemberian? Apakah orang yang memberi adalah orang yang mempunyai ketulusan? Atau orang yang memberi adalah orang yang ingin ada timbal balik? Nah, orang-orang yang jadi imam di Anatot terima support dari raja. Terima pemberian dari raja. Mereka bisa hidup lebih dari layak. Lalu mereka mulai pikir, wah, hidup menjadi imam sangat menyenangkan. Karena pemerintah support, raja support dengan keuangan yang besar. Lalu raja mulai mengatakan, saya perlu engkau mengadopsi agama saya. Wah, imam-imam mulai bingung. Agamamu apa ya? Kita kan menyembah Tuhan. Ya, tapi jangan terlalu ketat. Mari kita open-minded. Mari kita mempunyai kemungkinan untuk menjelajah dan menyelidiki agama-agama lain. Mari buat tempat kuil yang kita bisa masuk ke dalamnya untuk beribadah kepada dewa-dewa lain. Loh, ini kan tidak ada di dalam Taurat. Bolehkah engkau memberikan pengajaran, menafsirkan Taurat dengan cara yang mengadopsi agama lain? Nah, ini sangat mungkin akhirnya dilakukan oleh para imam. Mereka mengubah firman Tuhan supaya sesuai dengan agama Raja Yehuda. Yeremia diberikan firman oleh Tuhan. Yeremia mengatakan, celakalah imam-imam yang mengubah perkataanku. Celakalah imam-imam yang mengajarkan hal yang tidak pernah kuajarkan. Engkau meletakkan berhala, lalu sujud menyembah kepadanya. Aku muak akan engkau. Yeremia khotbah begitu keras. Dan orang-orang di sekitarnya mengatakan, enyahlah dari sini. Engkau musuh kami. Engkau tidak mengerti kebutuhan kami. Kami juga perlu uang. Kami juga ingin kaya. Kami juga ingin ada warisan yang besar bagi anak-anak kami. Kami juga ingin hidup layak. Tapi Yeremia mengatakan, Tuhan yang suruh aku khotbah. Waktu aku mengatakan, aku tidak mau mengucapkan firman lagi demi nama Tuhan. Ada seperti api yang menyala membakar di dalam dadaku. Aku berlelah-lelah menahannya, tapi aku tidak sanggup. Maka Yeremia berkhotbah terus dan keluarganya membenci dia. Yeremia mengatakan, Tuhan, saya lelah pelayanan seperti ini. Bahkan keluargaku sendiri tidak bisa terima aku. Tapi Tuhan mengatakan, keluargamu tidak terima engkau. Engkau teruslah melayani Tuhan. Dan nanti orang terdekatmu pun tidak bisa terima engkau. Bukan keluarga besar tidak bisa terima. Orang terdekatmu akan kecewa kepadamu. Saudara, kalau dengar kalimat ini, masih mau melayanikah? Kita melayani Tuhan lalu Tuhan mengatakan, makin melayani, makin kau dibenci. Yeremia sangat-sangat terdesak. Lalu dia mendapatkan berita keras dari Tuhan, memberikan peringatan. Namun dari Yeremia juga Tuhan mengatakan, aku akan sabar. Aku akan berpaling kepada Israel. Aku tidak selamanya akan marah. Saudara, kalau dengar perkataan Tuhan, aku tidak selamanya akan marah. Kira-kira saudara akan tafsirkan apa ya? Kita akan katakan, oh Tuhan tidak selamanya marah. Kira-kira Tuhan marah berapa lama ya? Boleh tahu? Di dalam kitab Yeremia Tuhan mengatakan, akan berlaku bagi puing-puing Israel 70 tahun. Setelah 70 tahun aku akan dirikan kembali kota yang di dalamnya namaku disebutkan, yaitu Yerusalem. Oh, berarti Tuhan akan berikan pengampunan dalam 70 tahun. Puji Tuhan, mari kita tunggu 70 tahun. Itu cara yang salah. Orang-orang saleh tidak tunggu. Orang-orang saleh membaca 70 tahun, lalu mereka langsung tahu. Tuhan memberikan deadline kepada kita. Tuhan bukan mengatakan ada janji ya, nanti setelah 70 tahun saya tidak marah lagi. Tapi Tuhan mengatakan, saya tunggu kamu. Saya tidak akan marah selamanya. Adakah engkau bertobat? Benar-benar setia kepadaku dan konsisten menjalankannya? Jika iya, pada tahun ke-70 aku akan pulihkan. Saudara, segala janji Tuhan ada syarat. Kalau saudara menolak ini, saudara bukan pembaca Alkitab yang setia. Di mana di Alkitab dikatakan Tuhan memberikan pengampunan tanpa syarat? Tuhan pakai syarat. Kristus adalah syarat pengampunan bagi kita. Perubahan hidup kita adalah syarat pengampunan yang Tuhan tuntut dari kita. Kalau saudara mengatakan iman menyelamatkan, benarkah hanya iman menyelamatkan? Benarkah iman adalah satu yang bisa dilepas dari hal yang lain? Tidak. Di dalam konsep teologi reform dikatakan untuk keselamatan kita, Tuhan menetapkan di dalam anugerahnya untuk kita diselamatkan. Tuhan memilih kita. Setelah itu akan ada pemanggilan Injil.
Tuhan panggil kita lewat berita pertobatan, lalu Tuhan melahirkan kita kembali. Tuhan memberikan kita iman, dan setelah itu Tuhan menuntun kita dalam pertobatan. Inilah yang disebut dengan ordo salutis di dalam teologi reform. Ordo salutis tidak terdiri dari satu poin. Ordo salutis terdiri dari pemilihan Tuhan, kemudian pernyataan berita Injil, lalu lahir kembali, kemudian pemberian iman, lalu pertobatan dan pengudusan, dan terakhir Tuhan menyempurnakan dengan pemuliaan. Jadi saudara nggak bisa bilang, oh asal saya percaya cukup, percaya tanpa bertobat percuma. Tuhan Yesus mengatakan bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara mau mengatakan saya sudah selamat, di mana pertobatan? Saya sudah selamat, di mana hidup baru? Saya sudah selamat, sudahkah engkau dilahirkan kembali? George Whitefield pernah keliling Amerika. Dari Inggris dia pergi ke Amerika, dia keliling 30 kali mengkhotbahkan kelahiran kembali. Temanya terus kelahiran kembali. Orang yang ikut dia terus ikut lalu tanya, Pak George Whitefield, kenapa tema khotbahmu selalu kelahiran kembali? Whitefield hanya mengatakan sebab engkau harus lahir kembali. Orang itu bingung, kenapa ini ditekankan? Karena begitu banyak orang ucapkan dari mulutnya, aku percaya Tuhan, aku bertobat, aku berpaling kepada Dia, tapi tidak ada pembaruan hidup. Nah maka kalau orang mengatakan, yang penting saya mengaku percaya kepada Tuhan, selamat. Tapi Tuhan akan tanya, di manakah repentance? Di manakah pertobatan? Di manakah kekudusan? Di manakah meninggalkan dosa? Nah itu sebabnya penting bagi kita untuk melihat syarat yang Tuhan berikan. Nah saudara, waktu Tuhan mengatakan 70 tahun waktu kuberikan untuk puing-puing ini. Apa artinya ya? Artinya Tuhan akan menguji. Kalau saya membiarkan kau hancur, lalu engkau datang kepadaku berseru, saya akan tunggu apakah seruanmu konsisten. Tuhan tidak mau hanya generasi pertama berseru. Tuhan tunggu satu generasi lewat di pembuangan di Babel. Satu generasi umumnya adalah 40 tahun. Setelah satu generasi lewat, Tuhan lihat bagaimana dengan generasi kedua. Generasi kedua masih berseru, minta Tuhan pulihkan. Jika ia berapa lama generasi kedua berseru. Apakah sampai bagian akhir dari generasi kedua, mereka tetap berseru kepadaku? Jadi ketika Tuhan mengatakan 70 tahun berlaku, langsung Daniel menyadari, Tuhan bukan memberikan janji yang tidak diresponi. Tuhan memberikan janji di dalam tuntutan kita berespons. Maka Tuhan katakan, bagaimana responsmu? Apakah engkau setia minta ampun? Setia memohon Tuhan pulihkan? Kalau engkau setia, berapa lama engkau setia? Nah saudara, Daniel membaca kitab Yeremia dan dia sadar inilah maknanya. Maka dia tidak mengatakan puji Tuhan, Tuhan janji ya 70 tahun akan diperbaiki. Mari kita tunggu saatnya. Tidak. Dia berdoa. Kenapa dia perlu berdoa? Karena dia sudah lihat penglihatan. Penglihatan apa ya? Penglihatan tentang kesabaran Tuhan. Tuhan tunggu orang Israel kembali kepada dia. Dan Tuhan ingin orang Israel kembali di dalam konsistensi datang kepada Tuhan. Saudara, berapa konsistenkah kita datang ke Tuhan? Berapa lama kita hidup di dalam pertobatan kita? Berapa konsisten kita meninggalkan hidup yang lama? Saya kadang-kadang khawatir melihat kekacauan di dalam dunia modern kita. Melihat kebiasaan-kebiasaan yang sangat-sangat rusak dari komunikasi di sosial media dan juga komunikasi sosial di dalam publik. Saya sangat khawatir. Seperti apakah orang Kristen itu? Orang Kristen seperti domba di tengah serigala. Kebanyakan adalah orang-orang dengan kehidupan yang rusak. Lalu kita mau ditarik untuk berbagian di dalam kehidupan yang rusak. Orang di sekeliling mengabaikan kekudusan. Mengabaikan konsistensi di dalam kesetiaan. Mengabaikan penghargaan kepada pernikahan. Mengabaikan segala hal yang baik yang Tuhan tawarkan. Dan kita ada di tengah-tengah dunia seperti ini. Saudara, banyak orang jatuh dalam dosa. Bukan karena dia tidak tahu itu dosa. Tapi karena dia mulai meragukan fakta mengenai betapa mematikannya dosa. Dia mulai pikir apakah dosa benar mematikan? Kalau dosa mematikan, kenapa hampir semua orang melakukan? Begitu banyak orang berkomunikasi dengan cara yang sangat buruk. Ketika berbicara, sangat-sangat mengabaikan kepantasan. Ketika bergaul, sangat-sangat mengabaikan kekudusan. Saya bicara dengan orang-orang yang menjadi pengurus di
MRI Tokyo ketika saya pelayanan di sana. Lalu mereka mengatakan kota ini adalah kota yang sangat perlu Injil. Ini adalah kota di mana hal paling menjijikkan disembunyikan di dalam topeng kesopanan. Orang sangat mengerti apa itu sopan santun. Tahu bagaimana membungkuk sampai tubuhnya memberikan tempat yang sangat rendah bagi diri orang itu untuk menghormati orang lain. Memberikan penghargaan sosial begitu tinggi. Saudara ada di dalam public transportation di sana. Saudara akan sadar semua orang menjaga kata-kata supaya tidak terlalu keras dan ganggu orang lain. Semua sangat sopan. Semua sangat hargai orang lain. Berpapasan dengan orang semua akan tunduk dan memberikan hormat tanpa berani melihat mata. Betapa bagus kebudayaannya. Tapi mereka mengatakan kebudayaan bagus itu di luar. Di dalamnya penuh dengan kebobrokan. Saudara, begitu banyak ekspresi hawa nafsu yang sangat menjijikkan di dalam kebiasaan dunia pornografik di Jepang. Pornografi Jepang, pornografi yang sangat-sangat jahat. Saya tidak bilang ada pornografi yang bagus ya. Semua pornografi adalah kebodohan, ketololan kalau diakses. Saudara jangan akses pornografi. Kalau saudara mengatakan, mana bisa Pak semua melakukan? Tidak, saya tidak lakukan. Saudara juga jangan. Oh saya perlu, ini kebutuhan. Saya tidak mengganggu orang lain. Engkau tidak ganggu orang lain, engkau merusak dirimu. Dan engkau mengekalkan pemanfaatan orang-orang dijadikan objek hawa nafsu di dalam industri yang sangat jahat ini. Maka saudara sekalian ketika dunia pornografi Jepang memberikan ekspresi untuk pemuasan seksual. Mereka menggunakan image, menggunakan gambaran, menggunakan cara yang mengeksploitasi keinginan untuk menghancurkan orang di bawah usia. Ini jahatnya bukan main. Bagaimana bisa punya hawa nafsu kepada orang yang masih di bawah usia? Ini jadi satu ekspresi yang sangat mengerikan. Saudara kalau membaca sejarah pornografi, baca ya, bukan baca porno loh. Saya harus teliti saudara dengar saya. Oh Pak Jimmy bilang baca porno. Bukan, baca sejarah pornografi. Saudara kalau baca sejarah pornografi, saudara akan tahu betapa jahatnya industri ini. Dan betapa merusaknya. Oh, no harm done. Semua orang lakukan, tidak semua orang. Nah ini sesuatu yang harus kita tanamkan di dalam pikiran. Kalau kita mengatakan, aku punya kenalan akses porno. Aku punya teman akses porno. Aku punya orang tua akses porno. Sepertinya normal. No. Saya tidak ingin saudara ditipu dengan iblis menunjukkan orang-orang yang lakukan. Saudara mesti cari banyak yang tidak lakukan. Dan justru ini yang harus saudara jadikan panutan. Nah maka ketika orang-orang mengatakan, oh ada sopan santun. Di baliknya tersembunyi hawa nafsu jahat yang ingin memanfaatkan orang di bawah umur. Dan ini dipamerkan. Sehingga orang mulai pikir, oh aku akan lebih mungkin mempunyai libido yang terangsang kalau aku lihat perempuan yang terlalu muda untuk disebut dewasa. Bayangkan betapa jahatnya budaya ini. Nah maka saudara akan mulai mengatakan, wah yang sopan di luar ternyata rusak di dalam. Dan saudara mulai khawatir, kalau kerusakan ini normal, bagaimana orang bisa bertahan? Saya dengan pendeta Eri masuk ke sebuah toko, ya, jual buku, jual mainan, karena saya ingat mesti cari oleh-oleh. Anak sayang, ini namanya edisi sayang anak kalau kata Pak Eri. Ayo edisi sayang anak. Lalu saya coba lihat kira-kira bisa beli apa. Lalu saya lihat tempat musik. Wah di situ saya menemukan ada diskon untuk kumpulan karya complete work dari Gustav Mahler. Waduh saya senang sekali. Untung ada tulisan Gustav Mahler. Yang lainnya Jepang semua. Kalau tulisan Gustav Mahler pun pakai bahasa Jepang. Saya udah gak tahu ini siapa namanya. Wah saya lihat Gustav Mahler. Wah bagus sekali. Saya langsung ambil. Begitu saya ambil, saya jalan sedikit. Masuk rak sebelah dari musik klasik. Itu sudah tempat video porno. Saya kaget, kok ini dipamer begitu aja ya? Saya benar-benar merasa hal seperti ini jadi hal normal. Kamu normal kalau kamu akses. Sama normalnya dengan dengar Gustav Mahler. Kamu beli CD Gustav Mahler, kamu beli film-film ini, it's the same. Tidak, tidak sama. Nah maka kebudayaan rusak dibiasakan, lalu kita mulai merasa, oh it's okay karena semua melakukan. Akhirnya mulai ada keterpecahan antara teologi dan praktika. Saya bersyukur di masterclass pendeta Jethro mengatakan satu pengertian yang sangat penting tentang liturgi. Apa itu liturgi? Liturgi adalah teologi yang dipraktekkan.
Engkau punya teologi itu satu hal. Tapi apa yang kau praktekkan harusnya inline dengan teologimu. Jika teologimu adalah teologi mengasihi, maka harus ada liturgi mengasihi. Jika teologimu adalah teologi hormat kepada Tuhan, harus ada liturgi hormat kepada Tuhan. Jika teologimu adalah teologi hidup suci, maka harus ada praktek hidup suci yang dipraktekkan. Dengan demikian, ketika orang mau punya teologi yang benar, dia mau mengaplikasikannya di dalam liturgi hidup, dia dibentur dengan liturgi hidup yang lain. Ada liturgi hidup yang namanya mencari kesenangan di satu sisi, mencari kerohanian di sisi lain. Boleh dong, dengan tangan yang satu kita merangkul teologi, ketuhanan, dan Alkitab. Dengan tangan lain kita merangkul hawa nafsu dunia. Masa enggak boleh? Boleh. Tapi Alkitab mengatakan tidak bisa. Nah itu sebabnya saya sangat khawatir. Karena setiap orang Kristen ada di tengah masyarakat yang akan membiasakan liturgi berdosa. Dalam berkomunikasi, unsur dosa masuk. Di dalam mencari kesenangan, unsur dosa masuk. Di dalam kehidupan, mempraktekkan kebenaran firman pun, unsur dosa datang dan mengganggu. Ketika saudara mengatakan, bagaimana bisa lepas? Jawabannya cuma satu. Belajar mengerti bahwa hidup kita adalah hidup yang melawan arus yang dipamerkan oleh dunia. Jika kita tidak mengerti sifat disruptif dari Alkitab, sifat melawan kebudayaan dari kitab suci, kita akan terus ingin menjadi sama dengan yang lain. Kita ingin hidup dengan cara yang populer, kita ingin punya jargon dan bahasa yang sama dengan jargon dan bahasa populer. Kita ingin punya kebiasaan yang sama dengan kebiasaan populer, dan ini menakutkan. Maka mari hidup baik-baik. Mari hidup di dalam cara hidup yang ketat, tetapi di dalam hati yang luas, yang mencintai orang yang belum percaya. Jangan jadi orang hidup ketat, tetapi mempunyai konsep picik waktu melihat dunia berdosa. Ada orang-orang yang lihat dunia berdosa jijik, lalu kemudian membuat benteng yang mengatakan, hanya kami orang yang suci. Ini bukan ekspresi yang benar. Calvin Searfeldt mengatakan, ketika Yesus mengatakan ada orang dirasuk roh jahat, lalu roh jahat itu pergi cari tempat lain. Dia tidak ketemu tempat lain, maka dia lihat rumahnya yang lama, yaitu orang yang tadinya dirasuk, sekarang sudah bersih. Dia lihat orang ini seperti ruangan yang sudah tersapu bersih. Sudah bebas dari kuasa jahat, sudah bebas dari dosa. Maka setan ini pergi cari 7 roh yang lebih jahat dari dia. Lalu merasuk kembali ke orang itu. Pada akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari sebelumnya. Calvin Searfeldt mengatakan, ini bukan bicara kerasukan sebenarnya. Ini berbicara tentang pertobatan dan kesombongan. Setelah bertobat meninggalkan dosa, menjadi orang sombong yang merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini dosa yang lebih parah. Maka jangan jadi orang yang punya self-righteousness yang tinggi, lalu mulai menganggap orang berdosa adalah orang rendah, sedangkan saya orang yang sangat-sangat baik. Loh, kenapa tidak boleh pikir begini? Karena saudara bisa menjadi milik Tuhan oleh karena belas kasihan Tuhan. Alkitab mengatakan engkau dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kita tidak punya andil untuk keselamatan kita. Tuhan menyelamatkan kita meskipun kita tidak lebih baik dari orang berdosa. Nah maka dengan teologi kita belajar mengenal kasih Tuhan dan kita belajar mempraktikkan hidup yang setia kepada Dia. Tanpa menjadi arogan, tanpa merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah inilah cara hidup yang harus diperjuangkan. Dan Tuhan ingin kita berjuang di dalam cara hidup seperti ini. Haruskah kita ikut dosa orang lain? Tidak. Haruskah kita terpengaruh oleh dunia ini? Tidak. Apakah tidak ada cara lain untuk hidup selain cara dunia? Tidak, ada cara lain. Ada cara yang Tuhan mau. Ada cara yang membuat kita bisa hidup dengan limpah. Maka mari perjuangkan hal ini. Nah maka di dalam keadaan seperti ini, di dalam tuntutan Tuhan untuk kita hidup berdasarkan kehendaknya. Kita menjadi kelompok yang beda dengan orang luar. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam perbedaan ini? Saudara dan saya harus mempunyai cara hidup yang sedemikian rupa. Sehingga orang mulai merasa, I wish I were with them. Saya harap saya bisa menjadi bagian dari mereka. Inilah yang dicatat di dalam kitab suci mengenai orang-orang Kristen. Banyak orang hormat dan kagum kepada orang Kristen. Tapi mereka sungkan menggabungkan diri. Karena mereka merasa orang-orang ini begitu anggun hidupnya, begitu bagus cara hidupnya. Sedangkan kami adalah orang-orang yang sama sekali beda. Mereka punya rasa sungkan tapi mereka punya rasa hormat. Nah jangan biarkan gereja Tuhan dihina. Jangan jadi orang yang hidup sembarangan. Sehingga orang mengatakan apa bedanya kalian. Kalian dan kami gak beda kok.
Kamu hidup begitu, kami juga hidup begitu. Gak ada beda. Saudara harus mengatakan, saya dulu hidup mirip kamu. Tapi sekarang sudah berbeda. Ketika saya sudah bertobat, keinginan saya yang paling besar adalah teriak di depan teman-teman saya. Hidupmu brutal, hidupmu busuk, hidupmu rusak. Kamu mati kalau hidup seperti ini. Mari bertobat dan ikut saya. Ikut saya menjadi beriman kepada Tuhan. Waktu bicara seperti ini dihina, mereka terus tertawakan. Bahkan mereka sebut saya karena terlalu preachy dipanggil pendeta. Waktu itu saya belum masuk sekolah teologi. Saya baru sadar loh, teman-teman saya itu nabi yang bisa bernubuat. Pak pendeta ayo main dengan kami. Pak pendeta ayo main bola. Di tengah main bola pun mereka teriak, Pak pendeta oper kiri. Waduh, saya seperti disindir, dihina. Lalu saya merasa hati mendapatkan cercaan dan juga makian. Saya sedih sekali. Lalu saya doa ke Tuhan, Tuhan saya dicerca dan dimaki. Tapi Tuhan izinkan dapat memberikan jawaban kepada saya. Masa dipanggil pendeta itu makian? Saya baru ingat, iya masa dipanggil pendeta makian? Sudah kalau ketemu saya panggil, Pak pendeta Jimmy, masa itu makian? Maka saya pikir itu bukan makian. Anggaplah itu pujian. Nah setelah itu saya jadi cuek, bahkan cenderung senang waktu dipanggil pendeta. Pendeta ada kuliah enggak? Saya enggak layak dipanggil pendeta. Saya bilang begitu aja. Nah saya coba tarik mereka. Saya ingin mereka menjadi orang yang percaya Kristus. Saya ingin mereka datang ke gereja bersama dengan saya. Saya terus doa sama Tuhan. Tuhan alangkah menyenangkannya ya. Kalau teman-teman saya yang kacau-kacau ini. Saya juga kacau tadinya. Saya ajak ke gereja dan mereka mau. Betapa menyenangkannya. Tapi sampai sekarang itu gak pernah terjadi. Tidak satu dari mereka yang ingin ke gereja di mana saya pergi. Ada yang mau tapi gak tahan lama. Saya coba ajak, ada yang mau. Tapi setelah itu tidak datang lagi. Ada yang mau datang ke KKR. Setelah itu tidak ketahuan lagi ada di mana. Nah maka saudara sekalian, ketika orang Kristen coba hidup, dia mau hidup dengan rendah hati. Dia mau hidup dengan mengatakan, aku ingin supaya engkau menjadi sama seperti aku di dalam pilihan hidup, di dalam kesenangan, di dalam kehidupan suci, di dalam menyenangkan Tuhan. Nah maka saudara sekalian, ketika kita bertahan dengan cara seperti ini, kita tahu Tuhan akan menyaksikan dan Tuhan akan mulai bertindak. Tuhan bertindak di dalam jangka waktu. Tuhan mengatakan, jika engkau dianiaya, aku akan percepat waktu kedatanganku. Oh berarti Tuhan belum fix waktu kedatangannya, sudah fix. Tapi Tuhan mau mengatakan fixnya waktu kedatangan selalu ada korelasi dengan penindasan untuk umat Tuhan. Tuhan akan datang karena umat Tuhan terus ditindas. Tuhan akan datang kembali ketika orang Kristen sudah menjalankan tugas memberitakan Injil ke segala bangsa. Di sini ada semacam hal yang sepertinya bentur. Di satu sisi Tuhan ingin kita injili semua bangsa. Di sisi lain Tuhan mengatakan engkau akan ditindas. Berarti waktu kita menginjili sebuah bangsa, ada orang akan percaya, namun ada kelompok bahkan mungkin mayoritas yang akan tindas. Dan Tuhan akan saksikan dari surga. Engkau sudah injili bangsa-bangsa, engkau makin ditindas, aku akan datang. Maka orang Kristen tidak tanya Tuhan, Tuhan kapan tanggalnya ya? Tuhan datang kapan? Itu bukan urusan kita. Kita tidak bisa tahu detail waktu yang Tuhan tidak bukakan kepada kita. Dulu banyak orang yang perkirakan ya. Katanya kedatangan Tuhan itu tahun 1999. Kenapa 1999? Karena ada angka 999. Angka 999, iya. Angka 999 itu ada di kitab Wahyu. Mana ada di kitab Wahyu 999. Tapi menurut teori ini, kitab Wahyu sebenarnya menunjukkan angka 999. Tapi Yohanes lihatnya terbalik. Yohanesnya lagi terbalik atau bagaimana? Lalu Yohanes lihat Tuhan mengatakan, inilah tanda binatang itu. 999. Yohanes lagi pusing. 666. Jadi dia tulis 666. Nah ini teori ngaco lah. Jadi Tuhan akan datang 999. Kapan itu? Tahun 1999. Sekarang sudah 2026. Kok Tuhan belum datang-datang? Mungkin lagi ngepack. Lagi siapin baju. Mungkin lagi tunggu tiket karena airlines lagi mahal. Nanti tunggu aja harga turun sedikit. Wah banyak orang ngawur. Saya ingat ya waktu tahun 70-an. Ini cerita dari orang, bukan saya ingat cerita orang. Orang itu mengatakan tahun 70-an itu populer di Indonesia, ada pendeta mengatakan Tuhan akan datang kembali. Ayo berhenti kuliah, berhenti kerja.
Dia benar-benar berhenti kuliah. Calon suaminya berhenti kerja. Bayangkan ya. Lalu mereka membatalkan pernikahan. Ngapain nikah, Tuhan sudah mau datang. Tapi Tuhannya nggak datang-datang. Tunggu setahun, tunggu 2 tahun. Kok belum datang-datang? Mereka tanya pendeta, Pak pendeta kenapa belum datang-datang? Oh bentar, saya belum dapat ilham. Kemudian ketika dapat ilham, perkataannya mengagetkan semua. Oh Tuhan menunda karena ada saya yang berdoa terus. Aduh, itu namanya pendeta rupamu. Tuhan katanya mau datang tahun 70, kenapa belum datang-datang? Karena saya berdoa Tuhan, jangan cepet-cepet. Akhirnya dia gak jadi datang. Wah, 2 orang ini marah sekali sama pendeta itu. Karena yang satu sudah berhenti kuliah, yang satu sudah berhenti kerja, dan dua-dua sudah batalkan pernikahan. Waktu mereka bilang kita jadi yuk nikah, iya. Tapi kita makan dari mana? Kamu udah berhenti kerja. Oke, saya cari kerja dulu. Kamu gimana udah berhenti kuliah? Oke, lanjut kuliah dulu. Ini gara-gara pendeta khotbah sembarangan. Nah saudara, banyak orang duga-duga kira-kira Tuhan datang tahun kapan ya? Lalu berpikir tugas kita adalah untuk cari tahu tahunnya. Bukan. Jadi Tuhan tidak mau kita tahu tahunnya, tapi Tuhan mau kita membaca waktu. Kalau Tuhan menyuruh kita, beritakan Injil kepada banyak bangsa. Mari lakukan dengan kesadaran. Makin rajin kita lakukan, makin Tuhan akan segera hadir. Lalu kita mulai pikir, apalagi yang jadi tanda Tuhan katakan, jika engkau memberitakan Injil dengan rajin lalu engkau ditindas, aku akan segera datang. Nah maka kita ingin Tuhan segera datang. Kenapa sih ingin Tuhan segera datang? Banyak orang tidak suka kiamat. Karena merasa kiamat adalah hal yang mengerikan. Apalagi kalau sudah nonton film Hollywood. Semua berbicara tentang Judgment Day. Tentang zaman akhir yang menakutkan. Tentang Judgment Day yang mengerikan. Ada yang mengatakan nanti mesin yang akan kuasai dunia. Ada yang mengatakan nanti zombie yang akan menguasai dunia. Akhirnya kata apokalips di dalam dunia Hollywood menjadi hal yang mengerikan dan dihindari. Tapi kekristenan tidak menganggap itu mengerikan. Apokalips ketika Tuhan menyatakan nubuat dan wahyunya. Tuhan mengingatkan kepada kita, dialah pengharapan kita. Apa sih yang membuat kita mendapatkan sukacita? Kalau Tuhan datang kembali. Hal apa yang bisa bikin kita mendapatkan sejahtera? Kalau Tuhan datang kembali. Kita ingin dia segera datang. Seperti Paulus mengatakan, Maranatha, ya Tuhan datanglah segera. Maka kita tidak memberikan tebak-tebakan kapan Tuhan datang. Lalu kemudian kita tunggu saatnya tiba. Kita adalah orang-orang yang sadar jika Tuhan sudah segera datang. Mari cepat-cepat selesaikan pekerjaan. Jika kita ingin Tuhan membereskan segala ketidakadilan, mari cepat-cepat tuntaskan PR yang Tuhan berikan. Jika kita segera ingin segala duka cita, segala penyakit, segala beban berat karena dosa hilang, mari kita segera harap Tuhan datang. Datanglah ya Tuhan Yesus, datanglah segera. Itulah permohonan orang Kristen. Nah maka ketika Daniel belajar dari kitab Yeremia, oh Tuhan kasih waktu 70 tahun, dia sadar bahwa orang yang meratap selama 70 tahun, itulah syarat yang Tuhan mau. Tuhan mengatakan 70 tahun akan berlaku bagi puing-puing ini. Berarti Tuhan mengatakan, saya mau lihat apakah engkau setia berdoa kepadaku, aku tunggu 70 tahun. Jika engkau tidak setia di tengah-tengah, aku tidak tergerak untuk memperbaiki kamu. Nah saudara, di sini ada semacam paradoks. Jadi kalau Tuhan bilang 70 tahun akan terjadi enggak? Pasti terjadi. Kalau pasti terjadi, berarti kita dengan tenang bisa menanti. Jangan tenang. Loh kenapa jangan tenang? Karena jika engkau tidak tekun memohon, bisa batal. Loh katanya pasti, kok bisa batal? Jadi pasti atau bisa batal? Dua-dua benar. Enggak bisa, harus pilih salah satu. Dua-dua benar. Saudara pernah baca di dalam kitab Kisah Rasul, ketika Paulus ada di dalam sebuah kapal yang diombang-ambingkan oleh ombak. Ketika dia pergi dari Kaisarea, kemudian dia diadili di Yerusalem. Kemudian dia minta naik banding kepada Kaisar. Akhirnya dia dikirim ke Roma. Nah salah satu cara untuk sampai ke Roma adalah dengan jalan laut. Nah di tengah laut dia mengalami ombak yang besar. Kemudian Paulus mengatakan, saudara-saudara mari mendekat ke sebuah daratan. Lalu tinggal di situ selama musim dingin. Karena kalau kita teruskan perjalanan kita akan terjadi kesulitan besar. Tapi orang-orang bilang Paulus tahu apa sih? Padahal Paulus sangat berpengalaman di dalam pergi berlayar. Tapi semua orang remehkan dia. Maka mereka mengatakan, enggak kita lanjut terus. Kita tidak singgah di mana-mana. Kita hadapi musim dingin di dalam kapal. Akhirnya mereka berlayar dan ternyata terjadi ombak besar. Begitu ombak besar terjadi, kapal terombang-ambing mulai hancur. Tuhan mengatakan kepada Paulus, Paulus jangan takut. Tidak seorang pun di dalam kapal ini akan binasa. Wah puji Tuhan ya, ada janji Tuhan. Di dalam kapal ini tidak ada yang akan binasa. Lalu Paulus mengatakan kepada Centurion dan juga kepada orang-orang di kapal, jangan takut.
Tuhan utus malaikatnya berfirman kepada saya, tidak seorang pun akan binasa di dalam kapal ini. Lalu kemudian anak buah kapal pura-pura mau potong skoci. Nah, kapal kalau sudah terombang-ambing gak boleh terlalu berat. Mereka akan buang benda-benda yang mungkin akan mencelakakan. Karena di tengah-tengah keadaan sangat goncang, barang-barang yang berat itu bisa terlempar kemana-mana dan bisa membunuh manusia. Nah, ini yang harus saudara perhatikan kalau saudara kemudikan mobil juga ya. Jangan taruh barang berat kalau bukan di bagasi. Saudara mau pindah atau mau ambil, saya mau bawa barbel, dumbbell dari Karawaci ke RMCI misalnya. Karena mau kasih hadiah untuk Pak Jimmy biar Pak Jimmy tambah berat, misalnya contoh. Lalu saudara bawa, saudara taruh di seat untuk manusia. Kemudian umpama terjadi mobil saudara goncang luar biasa. Benda ini bisa berbahaya, terlempar kemana-mana dan mungkin mengenai orang yang ada di dalam mobil. Nah, sama dengan kapal, kapal tergoncang begitu parah. Semua barang-barang yang bisa menyakiti harus dibuang. Maka anak buah kapal pura-pura mau buang skoci. Padahal mereka mau melarikan diri pakai skoci ke pulau terdekat. Paulus mengatakan, cegah mereka, buang skocinya. Jangan sampai mereka ambil skocinya. Waduh, waktu Paulus mengatakan demikian, Paulus mengatakan, karena kalau mereka tidak ada, kita tidak selamat. Loh, gimana sih? Paulus, Tuhan sudah bilang kamu akan selamat dan gak ada orang akan binasa. Tapi Paulus mempunyai pikiran yang paradoks. Memang Tuhan bilang begitu, tapi tanggung jawab manusia ada. Ayo jangan sampai anak buah kapal ini lepas dari kapal ini. Kita perlu mereka untuk melabuhkan kapal. Kapal sebesar ini gak mungkin dikendalikan oleh kita tanpa anak buah kapal. Nah, maka saudara, prinsip ini harus kita pakai. Tuhan mengatakan dalam 70 tahun aku akan pulihkan Israel. Apakah ini pasti jadi? Pasti. Tapi Tuhan menuntut tanggung jawab manusia. Di mana tanggung jawab manusianya? Yaitu ketika Daniel menyadari, Daniel tahu tanggung jawab manusia adalah apakah kami konsisten bertobat. Ketika dibuang, apakah kami setia kepada Tuhan? Tuhan mengatakan jika engkau setia selama 70 tahun, aku akan perbaiki semua puing-puing ini. Maka Daniel hitung-hitung, wah sudah 70 tahun. Dan saudara Daniel melanjutkan berdoa, Tuhan kasihanilah kami. Kenapa dia lanjut berdoa? Karena dia tahu ada orang yang dari day one Tuhan buang Israel. Terus berdoa sampai hari terakhir terus berdoa. Siapa? Daniel. Daniel tahu dirinya adalah salah satu orang yang menyebabkan Tuhan menjalankan kehendaknya. Kok tahu? Karena dari awal dia bergumul di hadapan Tuhan. Memohon Tuhan pulihkan kerajaan Israel. Dan dia terus lakukan itu sampai 70 tahun ada di pembuangan. Kemungkinan besar Daniel pertama kali dibuang masih remaja. Ada yang menafsirkan dia umur 17, ada yang menafsirkan dia 14. Bagaimanapun tafsir tidak mungkin lebih dari 20-an. Dia masih belasan ketika dibawa ke Babel dan di dalam keadaan masih remaja. Dia mempunyai hikmat dan kengototan untuk hidup suci begitu besar. Sekarang 70 tahun berlalu, dia sudah umur 80 lebih. Sudah hampir mendekat 90. Dan dia terus konsisten berdoa bagi bangsanya. Dan dia mengatakan, Tuhan, 70 tahun saya terus berdoa kepadamu. Sekarang waktunya sudah dekat. Bolehkah engkau lihat saya sebagai salah satu orang yang menyebabkan engkau rela memulihkan Israel? Nah, bagaimana cara Daniel menunjukkan, tolong jadikan saya alasan engkau mau menyelamatkan kami. Dengan cara Daniel menyatukan dirinya dengan dosa orang Israel. Dia mengatakan, Tuhan, kami sudah berdosa. Kami sudah bersalah. Daniel menjadi imam yang menanggung dosa umatnya, membawanya ke dalam doanya. Dan mengatakan di dalam doa, Tuhan kami sudah berdosa kepadamu. Kami begitu kacau hidupnya. Nah, ini yang saya harap kita miliki jika kita masih mau diberkati Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Maukah saudara bangsa ini diberkati oleh Tuhan? Tuhan lagi tunggu. Apakah engkau konsisten setia hidup suci? Apakah gereja Tuhan konsisten berdoa dengan menjadi imam mengatakan Tuhan kami sudah berdosa. Pemimpin kami berdosa. Pemimpin-pemimpin agama berdosa. Orang-orang yang jadi pimpinan berdosa. Saya juga berdosa. Kami sudah berdosa, Tuhan ampuni kami. Nah, inilah cara orang menjadi peran imam di tengah-tengah bangsa yang bebal. Saudara, mari kita sadar, kita di tengah-tengah bangsa yang bebal, juga di tengah-tengah gereja yang rusak. Saudara mungkin lihat bagaimana rusaknya gereja, lalu hati mulai teriris-iris. Dan mulai sadar, jangankan gereja di luar, di dalam pun di gereja kita banyak hal yang tidak beres terjadi.
Ada orang-orang yang ternyata hidupnya sangat rusak, pakai topeng suci ada di tengah-tengah gereja. Ada orang-orang yang hidupnya begitu serakah, begitu penuh dengan keinginan duniawi, tapi begitu saleh kelihatan di gereja. Ini semua ada. Lalu kita mulai sadar, bukan cuma mereka, aku juga berdosa. Bukan cuma bangsaku, saya juga sangat cemar. Semua begitu menghina Tuhan, semua begitu mengabaikan Tuhan. Maka kita mulai memanjatkan doa mirip dengan Daniel. Tuhan, saya sudah lihat fakta tentang dunia saya, tentang bangsa saya, tentang gereja saya. Dan sekarang saya ingin berdoa kepadamu. Saya ingin engkau lihat bahwa masih ada orang yang tahu betapa rusaknya kami. Dan saya ingin Tuhan perbaiki kami. Mari jadi pendoa seperti ini. Saudara, saya sangat rindu Tuhan memberikan kebangunan rohani. Tapi kebangunan rohani tidak bisa terjadi tanpa kita berdoa. Ada satu tafsiran tentang kebangunan rohani yang sangat baik yang saya dapatkan dari seorang teolog Amerika bernama Jonathan Edwards. Di dalam Religious Affections, Jonathan Edwards mengatakan tanda kebangunan rohani sejati. Tanda kebangunan rohani sejati adalah ketika orang tahu bagaimana mempraktekkan kewajiban di dalam mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Ini kalimat indah sekali. Bagaimana tahu ada kebangunan rohani sejati? Ketika orang-orang, people, ketika sekelompok besar orang, bukan cuma satu orang. Ketika sekelompok besar orang mulai menjalankan kewajibannya out of love kepada Tuhan. Kenapa engkau jalankan kewajibanmu? Karena aku cinta Tuhan. Kenapa engkau pergi kerja? Karena aku cinta Tuhan. Kenapa engkau jalankan tugasmu sebagai ibu rumah tangga? Karena aku cinta Tuhan. Kenapa engkau setia di tengah-tengah dunia yang bengkok? Karena aku cinta Tuhan. Kenapa engkau tidak berdosa seperti yang lain? Karena aku cinta Tuhan. Nah, ini tanda kebangunan rohani. Bayangkan jika semua komunitas gereja menjalankan hidupnya, menjalankan kewajibannya out of love kepada Tuhan. Di dalam kecintaanku kepada Tuhan, saya menjalankan bagian saya. Di situ tidak akan ada manipulasi, di situ tidak akan ada kepalsuan, di situ tidak akan ada kepura-puraan. Di situ akan ada kesetiaan untuk kerja bagi Tuhan. Saudara, setelah perang dunia ya, banyak industri arloji yang hancur, termasuk Patek Philippe. Nah, Patek Philippe ini bisa bertahan karena mereka ingin part arloji yang sangat detail, yang begitu persis, itu dikerjakan dengan tenaga yang murah. Tenaga yang murah itu dari mana? Dari ibu rumah tangga. Jadi ibu-ibu rumah tangga di Geneva di-hire oleh Patek Philippe. Bolehkah kamu lewat pola yang ada mengerjakan part ini? Lalu mereka kerjakan partnya, mereka dibayar juga part time. Karena kerjakan part dari timepiece gitu ya. Karena kamu cuma kerjakan part, kamu juga dibayar part time. Ini untuk menghemat. Lalu kenapa Patek Philippe bisa percaya ibu-ibu ini? Karena kebanyakan ibu-ibu itu semua bahkan adalah orang-orang Protestan. Memang kenapa kalau mereka orang Protestan? Orang-orang ini terkenal melakukan apapun dengan kesadaran ingin menyenangkan Tuhan. Jadi ketika mereka terima besi yang pipih, logam atau bahkan emas, karena ada banyak part yang juga terdiri dari emas, mereka harus ukir lalu tipiskan, kemudian jadikan sesuai dengan petunjuk tanpa luput sedikit pun. Mereka kerjakan dengan setia sekali. Ketika part sudah jadi dikumpulkan, tidak ada waktu bagi perusahaan itu untuk cek satu-satu. Mereka cuma tahu pokoknya pekerjaan ibu-ibu ini pasti bagus. Mereka kerja karena cinta kepada Tuhan. Langsung dimasukkan ke dalam case, kemudian menjadi movement yang penting bagi arloji ini. Inilah yang membuat mereka bertahan. Akhirnya orang melihat banyak kali industri arloji di Swiss mempunyai jam paling bagus justru setelah krisis. Ada krisis menghasilkan hasil yang paling bagus. Ada krisis justru menghasilkan kemenangan di dalam ketelitian dari part. Waktu itu arloji pada zaman setelah perang, baik dari Patek Philippe maupun dari IWC, itu dianggap sebagai one of the best. IWC bikin arloji untuk para perwira. Ini arloji sangat-sangat bersifat dress watch, tapi mempunyai movement yang sangat-sangat robust. Yang kalau digoncang masuk ke dalam medan perang pun gak apa-apa. Jadi movementnya tentara yang terjun perang. Tapi desain adalah desainnya perwira. Nah ini jam, namanya jam IWC.
kaliber 89. Nah saya ada satu kalau mau lihat. Kalau mau beli mungkin saya jual overprice. Nah saudara, kenapa dipercaya? Karena ibu-ibu ini mencintai Tuhan. Lalu mereka mengatakan, Tuhan bagaimana aku menyenangkan Engkau? Ya sudah, kerjaan di depanku, itu yang aku anggap tanda menyenangkan Tuhan. Karena gak ada cara lain. Banyak orang terus cari gimana menyenangkan Tuhan. Tapi orang-orang ini mengatakan cara menyenangkan Tuhan adalah do what is in front of you. Lakukan apa yang ada di depan. Di depan PR-mu adalah bikin part arloji, ya bikin ini. Di depan ada anak, ya rawatlah anakmu. Di depan ada paperwork, selesaikan paperwork itu. Itulah tanda engkau cinta Tuhan. Nah maka mereka mulai bikin part arloji dengan teliti. Kemudian dimasukkan oleh perusahaan jam ke dalam arloji. Lalu ternyata menjadi one of the best collector's item di zaman sekarang. Kenapa jadi collector's item? Karena sudah lewat begitu lama, tetap bisa diandalkan. Tidak ada friksi yang berarti dari part itu ketika bergerak. Dan konsistensi, akurasi dari apa yang diset itu tidak gampang berubah. Nah maka saudara, banyak yang mengatakan arloji yang bagus adalah arloji yang pernah dimiliki oleh kakekmu yang sampai sekarang engkau masih pakai. Kalau saudara pakai jam ditanya, kapan belinya? Kemarin, itu jam kurang bagus. Kalau ditanya, ini arloji dari mana? Dari kakek. Dulu kakek yang pakai, lalu setelah itu papa yang pakai, sekarang aku yang pakai. Oh itu arloji yang bagus, gak perlu mahal, tapi bertahan. Tapi tahu dari mana bisa bertahan? Sekarang industri-industri, apalagi elektronik, itu sengaja kasih umur untuk barang-barang elektronik. Saudara pakai handphone, diberi umur, 2 tahun lagi sudah obsolete. Atau 2 tahun lagi sudah mulai macet. 3 tahun lagi dipencet gak nyala. 3 tahun lagi digerakkan masih goyang-goyang gitu. Ini gimana sih kok sudah gak bisa dipakai? Harus tukar, harus ganti. Tapi orang waktu membuat arloji ini mengatakan biar yang pakai senang. Mereka beli arloji dengan uang yang banyak. Mereka bisa simpan untuk anak mereka, bahkan untuk cucu mereka. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang buat adalah orang yang cinta Tuhan. Nah bayangkan hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kalau orang Indonesia mengerjakan tugas mereka karena mereka cinta Tuhan. Presiden mengambil keputusan karena cinta Tuhan. Menteri-menteri menjalankan keputusan karena cinta Tuhan. Semua pengadilan menjalankan keputusan karena cinta Tuhan. Jaksa-jaksa mengambil tuntutan karena cinta Tuhan. Enggak kacau dan brengsek seperti yang terjadi somewhere di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara, mulai ada kesadaran jika kita cinta Tuhan. Jika masyarakatku cinta Tuhan, jika orang sekelilingku cinta Tuhan, jika aku cinta Tuhan, lalu aku menemukan ekspresi cinta kepada Dia bukan dengan tindakan otherworldly, bukan dengan kerohanian-kerohanian menara, bukan dengan kemampuan hafal kitab, bukan dengan kemampuan pertunjukan rohani yang palsu. Bagaimana tunjukkan cinta Tuhan? I will do my homework. Saya akan jalankan tugas di depan saya. Sebagai bentuk kecintaan kepada Tuhan. Bayangkan bangsa ini akan jadi bagus seperti apa. Bayangkan betapa indahnya hidup di tengah-tengah tempat yang dikelola oleh orang-orang seperti ini. Dan ini bukan mimpi kosong. Kita tinggal tunggu Tuhan berikan kebangunan. Edwards mengatakan, kapan sih orang bisa mengerjakan pekerjaannya out of love kepada Tuhan ketika kebangunan terjadi? Bagaimana supaya terjadi kebangunan? Mari tunggu waktu Tuhan. Sambil menunjukkan konsistensi kita menantikan kebangunan. Saya sangat bersyukur karena di tahun 2005 saya mempelajari tulisan Jonathan Edwards. Lalu saya mulai tertarik untuk tulis tentang dia, mulai tertarik untuk pelajari dia. Akhirnya khotbah-khotbah saya waktu saya praktek di Bintaro itu banyak kutip Edwards. Jonathan Edwards mengatakan begini, Jonathan Edwards mengatakan begitu. Akhirnya ada satu orang jemaat waktu itu baru menikah. Istrinya mengandung lalu melahirkan anak. Dia berniat menamai anaknya Jonathan Edwards. Waduh, kok namanya Jonathan Edwards? Karena di mimbar ya, Bapak akan ngomong kalau enggak Paulus, ya Petrus, Tuhan Yesus, Yesaya, Yeremia. Abis itu Jonathan Edwards enggak kalah sering munculnya. Edwards terus muncul-muncul ya. Sudah saya namai anak saya Jonathan Edwards. Tapi kemudian orang di sebelahnya mengatakan, jangan itu keberatan nama. Saya enggak ngerti loh soal keberatan nama. Emang nama ada bobot berat? Jangan nanti keberatan nama. Akhirnya dia ganti namanya jadi Nathan Eduardo. Saudara mungkin tahu orangnya ya kalau saudara orang dari Bintaro. Nathan Eduardo. Nah ini adalah hasil khotbah saya. Nathan Eduardo. Versi dari Jonathan Edwards gitu ya. Nah kenapa menyenangi Jonathan Edwards? Karena waktu membaca keinginan untuk ada kebangunan rohani dari Jonathan Edwards. Saya sangat ingin itu juga jadi keinginan saya.
Edwards mengajak hamba Tuhan sekitarnya, mari terus doa untuk kebangunan. Dan seolah-olah saya diajak langsung oleh Edwards meskipun lewat tulisannya. Hey Jimmy, mari sama-sama mengharapkan kebangunan. Ini tahun 2005. Sekarang sudah lewat ya, sekarang sudah 2026. Sudah 21 tahun yang lalu. Dan saya masih punya kerinduan yang sama untuk sebuah kebangunan. Daniel tunggu 70 tahun untuk sebuah kebangunan. Dan dia terus doa konsisten. Dan di dalam penghujung ketika Tuhan memberikan deadline. 70 tahun akan berlaku. Daniel dengan gentar memohon, Tuhan adakah kesempatan? Sekarang sudah lewat 70 tahun. Apakah Tuhan temukan kami tetap setia? Jangan-jangan kurang. Maka Daniel tidak doa bersyukur. Tuhan, puji Tuhan sudah 70 tahun. Bukan itu kan isi doanya? Dia tidak mengatakan, puji Tuhan, haleluya, sudah 70 tahun. Sekarang kami akan pulang ke kampung. Gitu ya. Enggak. Dia berdoa, Tuhan ampuni kami, pemimpin kami jahat, saya juga jahat. Tolong jangan batalkan 70 tahun itu. Apakah engkau ubah pendapat? Apakah engkau ubah rencana? Engkau sudah lihat 70 tahun dan engkau mengatakan saya tidak bisa tahan. Sudah 70 tahun saya tunggu engkau tidak setia. Oh jangan-jangan engkau menemukan kami tidak setia. Daniel bukan orang GR yang setelah 70 tahun janji Tuhan dia langsung doa mengatakan Tuhan aku klaim janjimu. Tuhan janji 70 tahun perbaiki, ini udah 70 tahun, mana Tuhan? Dia tidak doa begitu. Dia sadar jangan-jangan 70 tahun sudah lewat dan Tuhan tidak sabar kepada kami. Karena kami tidak konsisten bertahan di dalam 70 tahun ini. Dan Daniel yang sudah konsisten bertahan merasa dia kurang cukup bertahan. Maka dia doa minta ampun, Tuhan ampunilah kami. Itulah mengapa janji Tuhan di penghujung tahun 70. Tahun ke-70 Israel dibuang. Tidak diresponi Daniel dengan ucapan syukur. Mengatakan Tuhan terima kasih mau pulihkan kami. Tapi diresponi dengan permohonan ampun. Ampunilah kami. Nenek moyang kami berdosa. Kami juga. Kami tidak lebih baik dari pendahulu kami. Ampunilah kami. Dan dari doa itulah Tuhan menjawab Daniel. Bahwa Tuhan akan menggenapkan waktunya. Pada waktu Kristus datang. Nah ini yang akan kita pelajari di pertemuan minggu yang berikut. Hari ini sampai di sini, yaitu doa Daniel. Setelah 70 tahun lewat, apakah Tuhan akan jalankan janji? Apakah Tuhan menemukan kita setia? Atau jangan-jangan Tuhan akan buang kita? Nah inilah yang Daniel doakan dari kemampuan melihat apa yang Tuhan nubuatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak ada batas. Engkau memberikan belas kasihan kepada kami meskipun kami tidak ada kelayakan. Kami mohon kasihanilah kami. Kami mau berdoa untuk gereja kami dan untuk bangsa kami. Berikanlah kebangunan di tengah-tengah gerejamu dan berikanlah berkat bagi bangsa ini. Kami mau terus memohon sampai Tuhan tergerak untuk mengabulkan doa kami. Kiranya Tuhan rela pimpin kami dan rela mendengarkan permohonan kami supaya Tuhan bekerja di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bangsa ini. Tuntun kami dan pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.